mohon mengucapkan selamat petang, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember 2019. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari begitu cepat berlalu. Tak terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 2019. Ada suka dan duka, ada tangis dan tawa. Mari kita berrefleksi bersama dengan hati yang bersyukur dan cinta. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kita sejenak untuk merefleksi kehidupan kita tahun 2019. Saat ini marilah berdoa. Ya Allah Bapa pemilik hidup kami bersyukur pada saat ini kami sampai pada penghujung tahun 2019. Ada begitu banyak rasa dan peristiwa yang kami alami, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena ada Tuhan yang berjalan bersama kami, menopang kami saat kami terjatuh, mencari kami saat kami tersesat, mengulurkan tangan Tuhan saat kami terperosok, mendengar kami saat kami berseru. Dan biarlah kami semakin menyadari hanya Tuhanlah yang kami perlukan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita sambut ibadah ini dengan kita nyanyikan bersama KPS nomor 54. Nanti kita nyanyikan 2 kali. Pengharapan Cita. Ibadah tutup tahun ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puisi akhir tahun, karya Tata Suta.
Nampak tilas kehidupan menempuh alam dunia, menghabiskan waktu yang tidak lama. Usia bertambah tanpa terasa. Semakin dekat akhir tahun menjelang tiba. Akhir tahun sebagai sarana evaluasi, melihat kualitas hidup dari sisi diri, menjadi kualitas pribadi yang mandiri untuk mencapai prestasi yang hakiki. Era baru datang menyongsong. Persiapkan diri, jangan sampai kosong. Jangan mimpi di siang bolong. Perjuangan hidup terus disokong. Patah, tumbuh, hilang berganti. Semangat bersimpuh tanpa henti untuk hidup yang lebih baik dan hakiki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di penghujung tahun ini, marilah kita membersihkan diri dari segala salah dan dosa dengan memohon pengampunan Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Palingkanlah wajahmu dari keberdosaan kami, dan layakkan kami mendekat katamu. Terimalah ya Tuhan pengakuan dosa kami, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, perbagailah kami dalam kasihan-Mu, demi Kristus Yesus Sang Penebus dosa kami mohon. Amin.
orang yang dengan penuh sesal dan malu mengakui dosa dan kesalahan serta bertobat, maka anugerah Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Firman Tuhan sebagaimana dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 26 dinyatakan anugerah bagi kita yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda anugerah Allah. Mari kita saling berjabat tangan menyatakan salam sejahtera di antara kita. Di penghujung tahun 2019 ini kami menyatu dalam suku bakti
puji dan harap kepada Tuhan dalam ibadah bersama. Kami persembahkan ibadah ini menjadi hormat pujian sembah bakti kepadamu, sekaligus menjadi curahan harapan kami dan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah dalam rangkaian ibadah kami hendak merenungkan sabda-sabda Tuhan. Tolonglah Roh Kudus hadir menguasai membimbing kami hingga kami mengerti sabda Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Oh
Diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10, di mana dibaca secara bersautan untuk Bapak Ibu Saudara, dan nanti membaca untuk ayat yang genap. Saya mohon untuk dipersiapkan. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak.
Pembacaan Injil dari Injil Yohanes 8, Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
terlibat dalam isian paduan suara. Kalau kemarin grup 1 menamakan kelompok grup paduan suaranya apa? Beliau kelompok paduan suara Beliau Yoben. Ini grup 11 kelompok paduan suara DB. Dadaan banget gitu. Latihan terakhir lampu mati. Raiso ninting, tapi ada penala. Makasih Mas Dedi dan kawan-kawan yang mendukung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya itu banyak sekali ya yang terlibat di dalam kelompok ini. Dan juga nanti ada adik-adik remaja Tunas gereja kita yang juga akan mengisi dalam ibadah Natal tahun ini. Lagu yang dikumandangkan tadi Pelangi Kasihnya. Rupanya Tuhan tidak memberikan kasih itu, memang ini pasca badai besar yang melanda bumi ketika Tuhan memberikan busur di langit tanda pelangi. Di situ ada kasih. Mengapa Tuhan kok tidak beri tanda, satu tanda saja, tapi kok pakai busur pelangi, busur di langit? Karena memang kasih Tuhan itu beraneka warna. Kasih pada seseorang belum tentu sama pada kasih yang lain. Karena semua orang membutuhkan sesuatu yang berbeda. Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita yang tidak selalu sama. Bahkan tidak selalu sama dengan yang kita ingini. Tapi itu yang terjadi. Buat Solo kan pengen Natal sehat, Wayang Tono, Wayang Rene gitu ya. Pak Sartono pengennya begitu, Bu Priyono pengennya begitu, Pak Ael Tarjio pengennya begitu. Tapi dalam rangkaian tahun ini mereka mengalami keadaan tubuh yang tidak sempurna, harus berat, kursi roda dan seterusnya. Dan Tuhan memberikan panggilan baru ini untuk melakukan sesuatu. Saya masih ingat kata seorang sahabat muslim yang menjelang Natal pada tahun 2016 yang lalu, dia mengalami kecelakaan dan matanya harus mengalami 2 kali operasi. Dan selama rangkaian Natal itu dia muslim, makanya masih dalam suasana tertutup. Dan dia menceritakan, menarasikan demikian. Ternyata Allah berkarya bagi saya, dia katakan. Dulu kalau saya melihat TV, mendengar lagu-lagu Natal, ya biasa saja suasana Kristiani yang saya coba ikuti. Tapi ketika dia sakit menutup mata, dia tidak bisa melihat TV. Rupanya Tuhan menambah ketajaman telinga untuk mendengar. Dia katakan, mengapa Tuhan buat mataku terluka, supaya aku bisa memejamkannya dan mendengar puji-pujian Natal itu dengan telinga saya. Dan ketika saya merem, saya bisa menghayati dan saya bisa menangis mendengar lagu-lagu itu. Ini panggilan untuk saya juga, bukan supaya aku bisa merasakan dengan cara yang lain. Saya kira itu luar biasa. Dia katakan apa? Rupanya ini hikmah yang Allah berikan bagi saya. Menarik kalimatnya. Itu hikmah yang Tuhan berikan. Dengan berbagai peristiwa itu, kadang-kadang kita menilainya bukan sebagai rangkaian. Tuhan beri hikmah. Tuhan berhikmah di dalam kehidupan kita. Kita ini disesuaikan, basa Jawa kasare dijejeli gitu ya, dengan berbagai banyak harapan, berbagai keinginan. Doa-doa kita sering kita kumandangkan, Tuhan berilah aku masa depan yang baik, berilah aku keberhasilan, berilah aku kekuatan melakukan tanggung jawab dan kerja kami, berikanlah kemampuan mendidik anak-anak kami, berikanlah banyak hal. Tetapi dengan seriuskah kita diam seperti Salomo mengawali karya pemerintahannya dengan menyadari aku ini masih muda,
Tanggung jawab ini besar. Dia memohon, berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini, karena aku masih muda. Dia sadar siapa dirinya. Ia juga tahu kebutuhannya untuk memimpin menyelenggarakan kehidupan bersama yang baik. Tidak sekedar butuh power kekuatan, tidak sekedar butuh power dalam arti kekuasaan, tidak sekedar butuh modal besar dalam arti material. Supaya power kekuasaan modal itu bisa termanfaatkan efektif, selalu meminta, berikan aku hikmat. Bukan kehormatan, kekayaan, kekuasaan, kejayaan atau material lain dilakukan pada awal pemerintahannya. Ya, ini Tuhan hadir di dalam perjalanan hidupnya, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan memberinya hikmat, mampu merespon dengan benar, menanggapi dengan benar, dan melakukan sesuatu dengan benar. Ini penting karena manusia sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya ada kelemahannya. Sekuat-kuatnya bisa sakit, bisa jatuh. Sekuasa-kuasanya bisa terjungkal. Sekaya-kayanya bisa digerogoti oleh kekayaan. Bahkan ketika Salomo lena, ketika ia terlena karena banyak bangsa-bangsa memuji kamu raja berhikmat, Ketika banyak raja-raja dari selatan, utara, timur datang memberikan jempol kepada Salomo, Salomo terlalu menikmati pujian itu. Dia menganggap tidak ada orang yang menolak saya, hingga ia pun akhirnya jatuh. Dalam 1 Raja 11 ayat 3, ia punya 700 istri dan 300 kunding. Berawal dari terlalu dipuji. ini sesuatu. Maka betul ketika kita meminta hikmat, itu penting. Mazmur tanggapan kita tidak menyatakan itu mazmur mengiringi doa untuk raja ketika raja akan berangkat perang. Ya. Dia meminta perlindungan, melihat penyertaan, meminta kemenangan dan berbagai hal yang diminta. Tetapi pemazmur mengatakan, ya, sekarang aku tahu Tuhan bahwa Engkau memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjalannya dari surga dengan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, ini menarik. Orang memegangkan kereta, orang ini memegangkan kereta, dan orang itu memegangkan kuda, angkatan perang, kereta kuda, kendaraan perang. Tetapi kita berpegang dalam nama Tuhan Allah kita. Pemazmur ekspresikan bukan karena kekuatan militer, alat-alat perang, kebanyakan militer, strategi perang yang hebat, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan. Aku mencari hikmat, meminta hikmat, hingga aku dapat mensikapi segala sesuatu. Dan dalam terang Injil, hikmat itu disebut sebagai terang. Artinya yang menerangi seluruh komponen manusia, pikirannya, perilakunya, tutur katanya, emosinya, perasaannya, dan macam-macam. Karena orang pandai kalau emosinya tidak dikuasai Tuhan juga bahaya dengan kepandaian. Orang yang tanggap dengan perasaan, dengan situasi, dan tidak punya kecerdasan, juga nggak punya strategi yang baik. Terang itu mendapat. Dan ini dikritik oleh orang-orang di sekitar Yesus yang mengatakan, oh kamu itu terang, itu kan kata-katamu sendiri, ya, itu kata-kata orang Farisi. Nah, itu terjadi, sebenarnya peristiwa itu terjadi pada saat puncak hari raya Pondok Daun. Kalau kita melihat di Yohanes 7 ayat 2, pada puncak perayaan Pondok Daun itu menjelang malam, api
4 kandil dengan 7 cabang di bait suci itu yang dinamakan Hanukkah menorah. Itu menorah ya, itu dinyalakan semua, terang benderang. Tapi Yesus katakan, akulah terang dunia. Melampaui terang di bait suci, melampaui segala hikmat manusia, melampaui segala sesuatu yang tersembunyi yang tidak nampak. Saudara, saya kira ini baik menjadi permenungan kita, baik menjadi pokok harapan kita. Mencari hikmat di akhir tahun, kita mengucap syukur segala karya yang sudah berkarya. Kita akan melihat keprihatinan, iya, tapi kita akan menaruh harapan ke depan. Saya menulis 3 halaman setengah folio tentang refleksi akhir tahun 2019. Dengan melihat situasi yang terjadi, kita masih butuh hikmat sebagai warga gereja untuk menempatkan diri, memposisikan dengan benar dalam kehidupan yang lebih luas. Kita harus sadar sekarang jangan hanya kita terpanggil hanya menjadi anggota GKJ Gudang Pinangun titik. Sadarlah, sekarang kita tidak bisa. Kita harus sadar kita memang anggota GKJ Gudang Pinangun, iya, tapi kita anggota, kita rakyat, kita bangsa Indonesia. Ini ajakan kita bersama. Tanggal 28 Desember kemarin saya tidak bisa terlibat, beberapa kawan yang sudah saling patungan, saling membeli tiket, ikut mengikuti refleksi ya, yang diadakan di radio tentang Gus Dur mengubah nilainya, karena 30 Desember itu hari wafatnya Gus Dur, dan itu mencari nilai yang luar biasa, dan itu menjadi rombong nasional, menjadi omong-omong bersama. Salah satu poin yang digelurakan bersama lintas iman di situ adalah sadarlah bahwa kamu bukan hanya orang beriman dalam agamamu saja, tetapi kamu orang yang beriman dalam agamamu yang ada di Indonesia, baik Katolik, Kristen, ya, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, penghayat kepercayaan, dan semua religiositas ini menarik. Semua religiositas di Indonesia, apapun alirannya, terpanggil kita mengedepankan Indonesia yang baik. Saya mencoba membuat tulisan itu dan tidak bisa ikut berdiskusi, dan beberapa kawan minta untuk memperbaikinya. Saya kaitkan dengan kita ngomong iman. Saudara, beberapa poin ingin juga saya sampaikan untuk tahun ini. Keprihatinan kita bahwa kita patut bersyukur kepada semua pihak, baik bagi warga gereja, baik pemerintah, masyarakat yang telah menjaga dan merawat kesatuan negara kita sebagai NKRI, sebagai konsensus nasional berdasarkan Pancasila sebagai tali pengikat seluruh komponen bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Bangsa Indonesia harus bersatu padu di tengah ketegangan dunia yang terus bergejolak, dengan mengencangkan ikat tali persaudaraan sesama umat, sesama warga bangsa, dan persaudaraan kemanusiaan yang universal. Kokohlah dengan orang segereja, saya di sana juga. Kokohlah dengan orang semasjid, kokohlah dengan orang seguru, kokohlah dengan orang sebinara, kokohlah dengan seorang dengan sepaguyuban, sepaguyuban. Kita prihatin bahwa terjadi gejolak ekonomi dunia pasca krisis 2008 memang belum selesai, walaupun sudah berjalan luar biasa.
masih menjadi pintu masuk negara-negara aji kuasa ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Cina menjadikan tarik-menarik yang luar biasa, mempolarisasikan, menyudutkan pihak-pihak tertentu. Maka dinamika Amerika, Cina tidak hanya menjadi dinamika Indonesia, dinamika di beberapa negara. Orang ingin memunculkan sisi yang sana, di sisi yang sana. Sementara di Timur Tengah masih ada ketegangan yang luar biasa sebagai sisa dari persoalan Spring Arab yang sekitar tahun 2010 dan 2011 yang lalu. Dan yang menariknya adalah respon simpati bangsa-bangsa termasuk bangsa di Indonesia terhadap persoalan konflik di Timur Tengah kurang. Sehingga semestinya harus senafas dalam upaya memperkuat NKRI dan merekatkan persaudaraan kemanusiaan. Kecenderungan mengimpor konflik Timur Tengah ke dalam negeri harus dihentikan. Adu domba dengan kabar-kabar bohong untuk memantik permusuhan tidak sejalan dengan upaya memupuk persatuan nasional yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh para founding father, bapak bangsa kita. Inilah krisis hikmah. Kita harus berpegang, kita harus pegang dan pertahankan teguh kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang mencakup Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh ikhtiar mengisi pembangunan harus dijiwai dan diorientasikan untuk memperkuat konsensus nasional, bukan malah untuk mempertajam perbedaan. Takdir, kita pinjam istilah umum. Kalau saya sebenarnya pakai istilah kemestian bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk, bangsa plural, bangsa multi etnis, multi agama, harus disyukuri sebagai berkat untuk saling berlomba memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, bukan menuntut yang lebih baik. Politik kebangsaan tahun 2019 masih diwarnai narasi penonjolan politik identitas yang rentan menggerogoti sendi-sendi konsensus nasional berdasarkan Pancasila. Perhelatan politik, pilkada, pilpres, dan konflik yang terjadi di Timur dieksploitasi sebagai bahan bakar untuk menyulut benih-benih perpecahan antar elemen bangsa. Media sosial menjelma sebagai arena pertarungan opini yang tidak konstruktif, tidak menjadi media yang membangun, tetapi justru malah menjadi panggung provokasi fitnah dan kebencian. Pemilahan, pemisahan, polarisasi terhadap semua itu melibatkan penggunaan bahkan sentimen sara untuk tujuan politik tertentu. Dunia maya berkembang pesat sedemikian menjadi panggung penyebaran kabar bohong dan berita-berita palsu untuk mengadu domba antar elemen bangsa dan mengobarkan permusuhan antar golongan. Kebebasan rupanya disalahkan sebagai orang oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok radikal, untuk mengekspresikan pikiran dan gerakannya yang berpotensi gerogoti NKRI melalui isu sara, provokasi, permusuhan, dan terorisme. Ini pun juga krisis hikmah
di mana sesuatu yang terjadi di luar, yang terjadi di sekitar kita, diubah menjadi energi negatif, bukan energi positif. Mari saudara, saya mengajak kita kembali pada jati diri bangsa Indonesia yang mengambil kemajemukan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah, ini saya pakai istilah, perbedaan adalah tambahan energi untuk melipat gandakan kekuatan, bukan benih untuk menunggu kembangkan pecah. Kuasa hikmat akan mampu mengolah itu menjadi energi positif. Di sisi yang lain, puas, undang-undang hukum masih ada di sana sini yang mengingkari dasar semangat dan filosofi bernegara, sebagaimana dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena kepentingan politik sektarian, dampaknya ada undang-undang yang tercabut dengan disengaja dengan tujuan tertentu untuk kepentingan tertentu. Ini hilangnya hikmah dalam bidang hukum, dalam bidang aturan, dalam bidang kebijakan publik, dalam bidang regulasi. Kita masih mengharap hikmah Tuhan dalam kehidupan antar agama, gejala menurunnya toleransi beragama dapat juga akan konstruksi kesatuan nasional, konstruksi NKRI yang berbhinneka. Gangguan terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masih kerap terjadi dan dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran tanpa ketegasan, ini profetis saya, tanpa ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak aksi-aksi intoleran. Negara akan kalah oleh kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak jika tidak menyatakan ketegasan sikapnya. Mereka butuh kekuatan, support, dukungan, dan akhirnya memakai istilah Injil, mencari terang dari Allah, memakai istilah Salomo, mencari hikmat dari Allah, memakai istilah pemazmur, Tuhan yang beserta dengan kita. Kita undang Allah sumber hikmat itu menguasai kita. Itulah Tuhan, berikan kami hikmat, merespon dengan benar, menanggapi dengan baik, membawa warta damai Natal, meminta penyertaan tahun yang akan datang, menjadi warga gereja sekaligus warga masyarakat, warga bangsa Indonesia yang berkenan. Amin. Anak-anak remaja berdelapan seminta berkumandang dari depan, bukan di tempat duduk, ya, untuk menyatakan pujianmu, dua pujian, Gusti Nuntunno Kamlo dan kasihmu Tuhan. Saya mengajak anak-anak ke depan. Dalam rangka inilah keberadaan mereka. Segini sos. Ya, Mas Hati. Ya, dipimpin Mas Hati. Jadi siapa saja boleh mengiringi, luar biasa. Dua lagu akan dikumandangkan sebagai simbol mereka berkerelaan meneruskan karya generasi ke depan. Silakan anak. Oh
Saudara-saudari, ini adalah anak-anak kita yang dalam ulang tahun sejak kemarin dalam parade pujian juga telah berpartisipasi. Besok blog-blog juga ya, anak-anak sekolah minggunya sudah mulai berpartisipasi. Tidak harus bisa istilah Pak Christian Stadzio nembar, bisa nembang bareng, bisa juga kemudian ke papat nyaber nyanyi bersama, juga bisa juga dengan nyampon nyanyi spontanitas. Artinya segala sesuatu itu bisa baik. Bapak Ibu, saya undang kembali berdiri. Ada tradisi yang mulai diusik, nggak apa-apa. Ada tradisi menyuarakan suara-suara gaduh di akhir tahun mengawali tahun dengan meniup terompet. Bapak Ibu tidak harus meniup terompet sing wedi ketularan. Gak usah tiup terompetnya, tapi bisa suarakan apapun, entah tepuk tangan, entah suara apa. Maksudnya adalah yang pertama, kita mau ekspresikan dan buang segala kegaduhan yang tidak baik, yang tersembunyi, bahkan kita keluarkan, kita buang supaya hilang di akhir tahun dan di awal tahun mengawal dan keheningan dengan hikmat, dengan kejernihan hati, pikiran dan iman. Tanpa iman dikuasai kepentingan apapun juga. Kita siap? Ada yang buat trompet, semua sudah takut kan? Ada japi luar biasa ya. Saya nggak takut. Mari kita keluarkan kegaduhan kita bersama-sama ya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin yang kotor, yang tersembunyi, kami keluarkan segala kegaduhan. Dengan simbol ini, bukan simbol melestarikan budaya atau tradisi, tetapi dengan makna baru, kami membuang segala yang tidak baik, yang mengotori, yang mengacaukan. Semoga Bapa berkenan bagi kami. Amin. Jemaat kita berdiri dan marilah kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama umat percaya di segala tempat dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 77 bait pertama sampai ketiga. Amin.
bersama para sahabat, orang-orang yang gelisah karena tak terpenuhinya kepentingan diri dan kepentingan kelompok. Kami menyatu, memohon hikmat supaya kami tidak terjatuh dalam ego diri, ego komunitas. Bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebaikan, hidup bersama yang baik, damai dan rukun, kami memohon berkat hikmat untuk mengedepankan hidup penuh persaudaraan. Persaudaraan lintas agama, lintas iman, persaudaraan lintas suku, persaudaraan lintas ras, persaudaraan tak terbatas. Bersama dengan para orang-orang yang berambisi kekuasaan dan menghalalkan berbagai cara, kami memohon hikmat supaya menyadari bahwa kekuasaan bukan alat dan sejahtera bila dengan kekerasan. Berikanlah ketika kami kepercayaan kekuasaan, kerelaan membangun kesejahteraan hidup bersama. Bersama dengan penyelenggara bernegara bangsa kami, baik pemerintah di tingkat pusat, daerah, provinsi, daerah tingkat 2, kecamatan, desa, dan RW, RT kami. Kami memohon hikmat agar kami mampu menjadi penggerak hidup rukun dan hidup damai serta berhikmat. Bersama dengan orang-orang yang menaruh harapan akan datang, kami memohon hikmat daripada-Mu. Ya Tuhan, bersama orang-orang sakit, antara lain Ibu Suhimin, Bapak Antonius Wardi di blok 1, Mas Keju, Ibu Kodrat di blok 3, Ibu Sarwinci, Bapak Agus Gunawan, Ibu Markotanoyo di blok 4. Kami mohon berkat juga bersama dengan Bapak Sutresno di blok 5, bersama Bapak Lagimin, Ibu Arjo Dinomo, Bapak Tomo di blok 6. Kami menyatu juga bersama dengan Bapak Sartono, Ibu Sukarti, Ibu Markotiarjo, demikian juga Bapak Nikodemus Suranto di blok 7. Bersama pula dengan Ibu Sutorjo, Bapak Karjo di blok 8. Bersama Ibu Lasmini Juanda, anak kami Siri, putra Bapak Tarmi di blok 9. Bersama Ibu Lastiarno, Mbak Boni, Ibu Wandi Sumarto di blok 10. Demikian juga kami bersama dengan para hamba-hamba, para majelis gereja yang sedang sakit, Ibu Endang Narsono. Demikian juga Bapak Suska, Bapak A.L. Karjil, Ibu Isworo, Bapak Niku, Bapak Suroyo, juga Ibu Priyono sebagai blok 9. Kami memohon berkat kekuatan, memohon hikmat untuk menjalani kondisi kami, dan keluarga anugerahkan hikmat untuk mendampingi orang-orang sakit. Ada yang tak tersebutkan oleh hamba karena keterbatasan, karena ketiadaan daya menyebut nama, karena kelemahannya. Tuhan limpahkan berkat daripada-Mu hingga akhir tahun ini, menumbuhkan harapan baru, hari-hari baru, ada kesehatan baru, ada kekuatan baru, ada perjalanan hidup yang makin menggembirakan, dan ketegaran menjalani segala yang Kau percayakan pada di antara kami. Anugerahkanlah ketangguhan, hikmat, dan keterampilan orang-orang yang melayani orang sakit, agar mereka tidak bosan, tidak jenuh, dan terus terinspirasi akan kasih Kristus, hidup yang mengorbankan bagi kebaikan sesama. Tolonglah kami, Engkau berkati hidup. Kami mohon berkat bersama gereja Tuhan di sini, merindukan berkat penyertaan Bapa untuk tahun yang akan datang. Seraya mohon pengampunan akan salah dan dosa kami sebagai jemaat, sebagai pengurus blok, sebagai pengurus komisi panitia ini, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pendeta, dan keluarga-keluarga kami. Kiranya Bapa melimpahkan rahmat pengampunan dan pembaharuan demi kemajuan gereja kita. Bersama kaum perantau yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri, yang berada dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru bersama kami syukuri dan kami rayakan, seraya memohon
Semoga kami bisa mewujudkan persaudaraan tiada akhir. Keterpisahan kami bisa terobati dan perjumpaan kami. Juga bagi orang-orang yang berakar dari Gondang, Minang dan sekitarnya, yang telah berpenduduk ber-KTP di luar kota, luar pulau, luar negeri, yang bersama dengan kami, berkatilah mereka. Mereka menjadi bagian stakeholder gereja di sini pula, menjadi bagian yang menyemangati kami ketika kami melihat mereka berada bersama-sama dengan kami. Curahkan tahun depan masih ada kebersamaan ini, selain mengobati kerinduan kami, tapi juga menguatkan, menyemangati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Bersama dengan seluruh aktivis gereja, kami rayakan, kami syukuri akan persembahan yang telah mereka wujudkan kepada dalam karya pengabdian dan pelayanan. Sempurnakan dan terimalah. Bersama dengan generasi lanjut gereja ini, kami mohon berkat agar kami tidak putus asa bagi kaum lanjut usia, tetap punya gairah hidup. Pada kaum dewasa, berikan kami ketegaran dengan tetap kreatif dan produktif, menjadi orang-orang berkarya. Kaum muda, remaja dan anak-anak, Tuhan anugerahkan kesungguhan menjadikan gereja ke depannya makin berkenan, makin diterima masyarakat, makin oke dalam segala lini kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan dan terimalah doa kami, sebagaimana Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan dan nantinya ada satu kantong, dan jika Bapak Ibu akan persembahkan persembahan tahunan, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan hati yang tulus, ikhlas, dan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai landasan persembahan, firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku
adalah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengambil tata kemuliaan Bapa. Kami naikkan syukur padamu, karena Tuhan, Engkau tidak tinggal diam atas kehidupan kami, tapi Engkau tetap menyertai dan mengasihi kami hingga saat ini. Terlebih lagi Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk saat ini mengaturkan persembahan sedikit dari banyak yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Yesus, persembahan yang telah berkumpul saat ini Engkau sucikan, dan biarlah persembahan ini boleh demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami para majelis gereja yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat kebijaksanaan sehingga boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan demi kehendak-Mu saja. Bapa, jika di dalam kami mempersembahkan tersebut besar kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampunkan. Bapa yang di surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai langkah kami, kepulangan kami, sehingga Bapa kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan keadaan selamat. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa mengalami hikmat agar hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan menuju kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita memohon bimbingan tangan Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita hening sejenak. Seraya dalam hati memandangkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan tahun ini dan meletakkan harapan kita kepada Tuhan di tahun yang akan datang sebentar lagi. Juga teriring salam dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya kita dimampukan menjalannya dengan baik. Kasih Tuhan mengiringi dan sayapnya melindungi. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu
majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.